Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah. Tahukah Anda mengapa orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW? Padahal sudah tertulis jelas di dalam kitab Taurat mereka. Dan mereka sudah membacanya, memahaminya dengan betul-betul bahwa Nabi Muhammad akan datang sebagai Nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa yang wajib mereka ikuti. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad? Untuk bisa mengetahui jawabannya, mari simak tafsir berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitab, dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Musa berupa kitab, yaitu At-Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami sudah susul setelah Nabi Musa tersebut birrusul dengan para rasul, ay adba'nahum rasulan fi itsri rasulin. Jadi setelah Nabi Musa disusul dengan para nabi yang berurutan setelah itu, yang berturut-turut setelah Nabi Musa. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami telah berikan kepada Isa bin Maryam itu berupa bukti-bukti al-mu'jizat, yaitu mukjizat, ka ihya'il mauta, yaitu seperti menghidupkan orang mati, wa ibra'il akmah, dan menyembuhkan orang buta, wal abros, dan penyakit kusta, wa ayyadnahu ay qawwaynahu, dan kami kuatkan dia Nabi Isa alaihissalam biruhil kudus, dengan Ruh Kudus. Min idafatil mausuf ila sifah ay ar-ruh al-muqaddasah. Jadi Ruhul Kudus ini adalah ar-ruh al-muqaddasah, ruh yang disucikan. Jibril, yaitu Jibril. Jadi Ruh Kudus ini adalah Jibril. Li taharatihi, karena kesuciannya, yasiru ma'ahu haitsu saro. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini selalu dibersamai oleh malaikat Jibril. Haitsu saro, kemanapun Nabi Isa alaihissalam ini berjalan, maka Jibril akan mengikutinya. Falam tastaqimu, akan tetapi kaum Yahudi tetap tidak mengambil jalan yang lurus ini. Mereka tidak mau mengikuti jalan yang benar ini. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak kalian ingini, tuhibbu, yang tidak kalian cintai, anfusukum, yaitu dari yang tidak kalian cintai, minal haqqi, yaitu berupa kebenaran. Jadi kebenaran yang tidak dicintai oleh kalian, yaitu orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Istakbartum, jadi kalian lalu takabur, kalian lalu menyombongkan diri, anittibaihi, untuk mengikutinya, jadi tidak mau mengikutinya. Jawabu kullama wa huwa mahalul istifham wal muradu bihi at-taubih. Jadi tujuan dari firman Allah afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, ini tujuannya adalah untuk at-taubih, artinya celaan kepada orang-orang Yahudi. Fafariqon minhum, maka sebagian dari mereka, kadzabatum, jadi maksudnya sebagian dari para nabi yang dulu-dulu itu, kadzabatum, kalian dustakan ka Isa. Jadi Isa bin Maryam ini didustakan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Wa fariqon taktulun, dan sebagian lagi taktulun, kalian bunuh. Al-mudhari' li hikayatil hal al-madiyah. Jadi taktulun adalah fi'il mudhari' untuk mengkisahkan keadaan zaman dulunya, yaitu Bani Israel. Ai qataltum, yaitu telah kalian bunuh. Siapa itu? Ka Zakaria wa Yahya, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Wa qalu lin nabi istihza'an, dan mereka Bani Israel berkata kepada Nabi istihza'an, dengan nada yang mengejek. Qulubuna gulf, hati kami itu sudah tertutup. Jam'u aghlaf, aghlafun, aghlafani, gulf, jamaknya gulf, jamaknya adalah gulf.
Ai mughasyatun bi'aghtiyatin, tertutup dengan sebuah tutup, fala ta'ima takul, sehingga hati-hati orang Yahudi ini sudah tidak lagi mendengar apa yang kamu katakan. Ini perkataannya kepada Nabi. Jadi hati kami sudah tertutup dan tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Qala ta'ala bal lil idrab. Di sini kenyataan sebenarnya. Jadi Allah berfirman jadi sebagai jawaban atau tanggapan, sanggahan kepada mereka, bal yang sebenarnya adalah la'anahumullahu, bahkan yang sebenarnya la'anahumullahu, Allah melaknat mereka. Jadi bukan hati mereka yang tertutup, tapi Allah melaknat mereka. Ab'adahum min rahmatihi, Allah melaknat mereka artinya menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wa khadalahum anil qabul, dan mereka sudah tidak mau untuk menerima. Jadi mereka menolak sudah, bikufrihim, karena kekafiran mereka. Walaisa adami qubulihim li khalalin fi qulubihim, jadi bukan karena di dalam hatinya itu ada tutup, bukan karena hatinya tertutup ya, tapi karena mereka itu dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena kufur ataupun menentang, menolak nabi-nabi mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka itu beriman. Ma zaidah li ta'kidil killah ai imanuhum qalilun jiddan. Jadi betapa sedikitnya iman mereka itu. Faqalilam ma yu'minun, imanuhum qalilun jiddan. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum, dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'hum, untuk membenarkan apa yang ada pada mereka, minat Taurah, yaitu Taurat, wal Quran, yaitu Quran. Jadi ketika Al-Quran datang untuk membenarkan isi Taurat, wa kanu min qablu, yakni qabla maji'ihi, sebelum kedatangan Al-Quran, sebelum turunnya Al-Quran, yastaftihun yastansirun, mereka meminta tolong untuk dibebaskan, untuk dimenangkan, alal ladina kafaru, dari orang-orang kafir. Yaquluna, mereka berkata, ini orang-orang Yahudi mengatakan, Allahumma ansurna, ya Allah tolonglah kami, alaihim, dari mereka, yaitu orang-orang kafir, bin nabi, dengan perantaraan nabi, al-mab'us akhiraz zaman, yang akan diutus di akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu bahwa akan ada nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa untuk bisa menjadi nabi penutup, tertulis di dalam kitab Taurat. Dengan doanya mereka sudah. Jadi mereka sudah berdoa, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhiraz zamani. Jadi mereka sendiri berdoa bahwa akan ada nabi itu yang diutus di akhir zaman. Falamma ja'ahum ma'arafu, dan tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, minal haqqi, berupa kebenaran, wa huwa bi'tsatun nabi, yaitu nubuat ataupun diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul, kafaru bih, jadi mereka kufur, mereka tidak mengakui ya, jadi mereka tidak mau mengikuti, ingkar kepada nubuat kenabian Nabi Muhammad SAW. Hasadan wa khaufan, karena dengki, wa khaufan ala riyasah, karena takut kehilangan pengaruh, wa jawabun lima al-ula dalla alaihi jawab atsaniyah kafaru bi. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah itu kepada orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang Yahudi ini dikatakan kafir, kenapa? Karena tidak mau kenabian Nabi Muhammad. Padahal mereka tahu bahwa di dalam Taurat itu akan ada kenabian beliau gitu. Cuman karena hasadan, karena mereka dengki, tidak sesuai dengan permintaan mereka maksudnya. Jadi permintaan mereka itu bukan orang ini yang harusnya jadi nabi, kan seperti itu. Mereka dengki gitu.
Khaufan ala riyasah kan enggak mau kehilangan pengaruh. Dengan adanya Nabi Muhammad menjadi nabi, mereka akan kehilangan pengaruh untuk menguasai dunia ataupun menguasai manusia. Bi'sa mashtarau, sungguh jelek, sungguh buruk apa yang kalian jual. Ba'u bihi anfusahum ay hadduha minas thawab. Sungguh buruk apa yang kalian jual dari bagian pahala. Wa ma nakiratun bima'na syai'an, tamyiz li fa'ilin bi'sah wal maksus biddam. Jadi ini sebagai bentuk celaan Allah kepada orang-orang Yahudi. Bi'sa mashtarau bihi anfusum, betapa buruknya apa yang mereka jual. Ayyakfuru ay kufruhum bima anzalallah minal Qur'an, yaitu dari apa yang kekafiran mereka itu bima anzalallah, yaitu apa yang Allah turunkan minal Qur'an, yaitu berupa Al-Qur'an. Bagian ini artinya dengki, ya sama. Bagian itu artinya dengki. Karena kedengkian, liyakfuru au hasadan ala ayyunazzilallah min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Jadi orang-orang Yahudi ini tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul itu karena hasad. Ayyunazzilallahu min fadlihi, yaitu Allah menurunkan dengan wahyu ala may yasha'u, kepada siapa yang dikehendaki lirisalah, untuk menjadi rasul. Jadi orang-orang Yahudi ini tidak mau Nabi Muhammad jadi rasul, harusnya sesuai dengan permintaan mereka, bukan Nabi Muhammad, pokoknya yang lain gitu. Min ibadi, dari hambanya. Padahal Allah yang berkuasa, yang berkehendak untuk menjadikan seseorang itu rasul. Faba'u rabbi ghadabim minallah. Jadi mereka kembali dengan kemarahan, kemurkaan. Bi ghadabim minallah bi kufrihim bima anzalah wa tankir li ta'dil. Bi ghadabin ala ghadab. Jadi mereka kembali dengan kemarahan di atas kemarahan. Istahaqquhu min qablu bitadhi'it Taurah wal kufri bi Isa. Jadi Allah berfirman bi ghadabin ala ghadab, kemarahan di atas kemarahan, kemurkaan di atas kemurkaan. Artinya bahwa sebelumnya, yaitu sebelum nubuat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, mereka tuh sudah melakukan penentangan kekafiran berupa hal-hal yang banyak sekali. Salah satunya tadyi'ut Taurah, jadi menyia-nyiakan kitab Taurat. Kemudian yang kedua, wal kufru bi Isa, yaitu mengingkari kenabian Nabi Isa. Mengingkari kenabian Nabi Isa. Walil kafirina adzabun muhin, dan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Du ihanatin. Wa idza qila lahum aminu, dan ketika dikatakan kepada orang-orang Yahudi itu, aminu, berimanlah kalian bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an wa ghairuhu, dan yang lainnya. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami, ayat Taurah, yaitu kitab Taurat. Qala Allah berfirman, wa yakfuruna al-wawul hal, sedangkan mereka mengingkari bima wara'ahu, apa yang ada di belakangnya, siwahu atau selainnya, au ba'dahu atau setelahnya, yaitu setelah Al-Qur'an, ba'dahu minal Qur'an. Wa huwal haqqu halun musaddiqon, hal tsaniyah muakkadah, lima ma'hum, kepada mereka. Wa huwal haqqu musaddiqun lima ma'hum. Jadi Al-Qur'an itu membenarkan kepada apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Jadi orang-orang Yahudi, ya, atau Bani Israel ini diperintahkan untuk beriman kepada yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Kemudian mereka mengatakan, kami hanya beriman pada Taurat saja, tidak mau beriman setelah Taurat gitu ya. Padahal Al-Qur'an itu datang untuk membenarkan yang ada di
Taurat itu. Jadi menguatkan. Al-Quran itu menguatkan. Bukan malah meniadakan, tapi menguatkan tentang tanda-tanda ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Taurat tersebut. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqul lima ma'hum qul lahum, katakanlah kepada mereka, falima taqtuluna lalu kenapa kalian membunuh qataltum anbiya Allah, nabi-nabi Allah min qablu, sebelum itu, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman bit Taurah, kepada Taurat. Jadi ini sanggahan ini. Jadi ini sanggahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka hanya beriman kepada Taurat. Kalau memang mereka beriman kepada Taurat, kenapa membunuh nabi-nabi? Wa qad nahaitum fiha, padahal kalian dilarang membunuh nabi. Di dalam Taurat itu ada larangan membunuh. An qatlihim wal khitab lil mawjudin fi zamani nabiyina bima fa'ala aba'uhum lidahum bihi. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang keadaan bapak-bapak mereka dahulu, nenek moyang mereka dahulu, ya Bani Israel itu, yang membunuh para nabi. Lidahum bihi. Kenapa turun kepada orang Yahudi di zaman Rasul? Karena orang Yahudi di zaman Rasul itu ridho itu dalam arti mereka itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, dengan bapak-bapak mereka dulu itu. Falima taqtuluna anbiya Allahi in kuntum mu'minin. Walaqad ja'akum Musa bil bayyin, dan sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa bil bayyinat, dengan tanda-tanda kekuasaan, yakni bil mukjizat, dengan mukjizat kal asa, seperti tongkat, wal yad, tangan, wa falkil bahri, dan terbelahnya lautan. Tsumma takhadtumul ijlah, dan setelah datangnya tanda-tanda kekuasaan itu berupa mukjizat yang bermacam-macam itu, tsumma takhadtumul ijlah, lalu kalian wahai Bani Israel menjadikan anak sapi ilahan sebagai Tuhan, min ba'dihi, setelah Nabi Musa, min ba'di dhihabihi ilal miqat, setelah Nabi Musa pergi ke miqat yang 40 hari untuk menerima Taurat itu. Kemudian Bani Israel justru menyembah anak sapi, patung anak sapi. Wa antum dzalimun, sementara kalian itu zalim bittikhadihi, tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi penyembahan itu kan harusnya kepada Allah, kemudian mereka mengalihkan kepada patung anak sapi. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil dari kalian, yaitu janji, alal amali bima fit Taurah, untuk melaksanakan hukum Taurat. Wa qad rafa'na, dan kami telah angkat fauqakum, di atas kalian, itu at-tur, gunung Tur, al-jabal, hinam tana'tum min qubuliha, itu ketika kalian enggan untuk menerimanya, liyaskutoh alaikum, agar gunung tersebut jatuh kepada kalian, menimpa kalian. Wa qulna, dan kami berkata, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah. Khudhu di sini artinya juga adalah mengambil, bisa juga lakukanlah, bijiddin, dengan sungguh-sungguh. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang dijanjikan, atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwah, dengan sungguh-sungguh. Artinya laksanakanlah hukum Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan dengarkanlah, ma tu'maruna bima bihi sima'a qabulin, dan dengarkanlah apa yang diperintahkan pada kalian, sima'a qabulin, dengan pendengaran penuh kepatuhan. Qalu sami'na, mereka berkata, kami mendengar. Qaulaka, firmanmu. Wa asaina, dan kami mendurhakai, dan kami menyeleweng, menentang, amrokah. Qalu sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami menentang. Wa usyribu fi qulubihimul ijlah, dan sudah diminumkan, diserapkan, menyerap,
fi qulubihimul ijlah, kepada hati mereka itu patung anak sapi. Nah, ini tafsirannya ai khalatoh hubbuhu qulubahum. Jadi kecintaan kepada anak sapi itu, kecintaan kepada anak sapi, kecintaan untuk menyembah anak sapi itu sudah berbaur, bercampur ataupun meresap ke dalam hati-hati mereka. Kama yukhalitu syarab, sebagaimana meresapnya minuman. Bikufrihim, karena kekafiran mereka. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, bi'sama, sungguh buruk sesuatu, ya'murukum bihi imanukum, apa yang diperintahkan oleh iman kalian, bit Taurah, kepada Taurat, ibadatal ijli, untuk menyembah patung anak sapi. In kuntum mu'minin, jika benar kalian itu beriman kepada Taurat, biha kama za'amtum, al makna lastum bimu'minin. Jadi maknanya di sini lastum bimu'minin, kalian tidak beriman berarti kepada Taurat. Li'annal imana la ya'muru bi ibadatil ijla, karena keimanan kepada Taurat tidak memerintahkan menyembahan patung anak sapi. Kalau memang beriman kepada Taurat, di dalam Taurat gak ada perintah untuk menyembah patung anak sapi. Wal muradu abauhum, yang dimaksud ini adalah, sekali lagi, wal muradu abauhum, yang dimaksud dari ayat ini adalah bapak-bapak mereka dahulu. Ai fakadzalika antum, ya kalian juga sama. Jadi orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi dan di zaman sekarang juga, Wa kadzalika antum, kalian juga, lastum bimu'minin, kalian juga tidak beriman bit Taurah, kepada Taurat. Wa qad kadzdzabtum Muhammadan, dan kalian sudah mendustai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu biha la ya'muru bi takdzibihi. Padahal beriman kepada Taurat itu tidak memerintahkan untuk mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang-orang Yahudi, Bani Israel, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang mendustakan Nabi Muhammad SAW, berarti mengingkari apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat itu tidak ada perintah untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, in kanat lakumud darul akhiratu, jika kalian memiliki kampung akhirat, ay al jannah, yaitu surga. Jika kalian memiliki surga, indallah, di sisi Allah, khosatan khusus. Jika kalian memang memiliki surga khusus di sisi Allah, min dunin nas, yang tidak diberikan kepada manusia lain, orang lain, kama za'amtum, sebagaimana itu anggapan kalian. Fatamannawul maut, maka berangan-anganlah untuk mati, atau inginkanlah mati. In kuntum shodiqin, jika kalian benar. Ta'allaqa bitamannaw asyartoni. Jadi ada dua syarat nih untuk dalam kata tamannaw ini. Ala annal awal, yang pertama adalah qaidun fi tsani, yang pertama adalah kaitan kepada yang kedua. Ai in sadaqtum fi zam'ikum annaha lakum wa man kanat lahu yu'thiruha wal musal ilaiha al maut fatamannawhu. Jadi jika kalian benar apa yang kalian anggap itu ada surga adalah hanya milik kalian, sementara tidak ada yang bisa sampai kepada surga kecuali mati, maka kata Allah fatamannaw, maka inginkanlah mati. Artinya segeralah kamu mati, kan gitu. Kalau memang surga itu buat kalian, ya coba kalian mati. Karena mati itu adalah syarat untuk bisa masuk surga. Gak ada orang di surga itu sebelum mati. Kalau ayat ini kan seperti itu. Kemudian walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan tidak mungkin mereka menginginkan mati selamanya. Dan atau selamanya mereka tidak akan menginginkan mati. Bima qaddamat aydihim, karena apa yang telah mereka lakukan. Berupa min kufrihim bin nabi, karena mereka menentang nabi. Mereka mengingkari Nabi Muhammad, al-mustalzim likalbihim. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang zalim. Fayujazihim. Wala tajidannahum, dan kalian akan mengetahui
Wala tajidannahum, dan kalian benar-benar akan mengetahui mereka. Ini wala tajidannahum, dan kalian benar-benar akan mengetahui mereka ahrasun nasi, orang-orang yang paling tamak ala hayatin, pada kehidupan dunia. Ahros, paling tamak. Wa minal ladina asyraku, bahkan paling tamak daripada orang-orang musyrik. Al-mungkirin, siapa yang dimaksud orang musyrik di sini adalah orang yang mendustai ataupun tidak mempercayai lil ba'tsi, kepada hari kebangkitan, alaiha. Li ilmihim, karena orang-orang Yahudi ini tahu bi anna masirahum annar. Mereka nggak mungkin, mereka sangat mencintai dunia. Al-mungkirin ba'tsi alaiha li ilmihim bi anna masirahum annar dunal musyrikin li ingkarihim lahu. Jadi kalau orang-orang musyrik, ya, orang-orang mungkirin lil ba'tsi, kalau kita katakan orang ateis, ya, orang yang tidak percaya agama, tidak percaya hari kebangkitan, ya, itu masih lebih rendah kecintaannya kepada dunia daripada orang-orang Yahudi. Nah, karena orang-orang Yahudi tahu bahwa mereka itu ujung-ujungnya bi anna masirahum annar, mereka itu ujung-ujungnya masuk neraka. Itu bi anna masirahum annar. Yawaddu yatamanna, dia menginginkan, yawaddu ahaduhum, ya, salah seorang di antara mereka menginginkan, atau setiap orang di antara mereka menginginkan, law yu'ammaru alfasanah, law yu'ammaru alfasan. Jadi masing-masing mereka itu menginginkan untuk diberi umur panjang, alfasanatin, 1000 tahun. Jadi an wahiyya bisilatiha fi ta'wil masdar maf'ul yawaddu. Jadi mereka itu menginginkan, jadi masing-masing mereka menginginkan untuk diberi umur sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi, padahal, ya, masing-masing mereka itu tidak mungkin bimuzahzihi, tidak akan membuat mereka jauh minal azab, dari minan nar, yaitu dari neraka. Ayyu ammar, jikapun mereka itu dipanjangkan umurnya. Jadi misalkan mereka pun memiliki umur sampai 1000 tahun, itu juga tidak akan menjauhkan mereka dari neraka. Mau 1000 tahun nih, gak akan bisa menjauhkan mereka dari neraka. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, demikian kajian tafsir pada siang hari ini. Nah, intinya bahwasannya orang-orang Yahudi itu dikatakan kafir karena mereka tidak percaya, bukan tidak percaya, mereka percaya Muhammad itu Rasul. Mereka tidak mau. Kalau orang ateis kan tidak percaya. Kalau orang Yahudi itu bukan gak percaya. Jadi mereka percaya Muhammad itu Rasul, itu hanya saja karena dengki, dan karena mereka takut kehilangan pengaruh, dan karena mereka sangat cinta kepada dunia, akhirnya keimanan mereka itu tertutupi ataupun hilang sama sekali, sudah tergantikan dengan kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad. Demikian, semoga ini menambah keimanan kita kepada Al-Quran, semakin menguatkan keimanan kita, sehingga kita menjadi muslim yang tidak terpengaruh kepada ajaran-ajaran selain Islam, terutama ajaran orang-orang Yahudi. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.